pemain Fulham Kenny Tete bakal memperkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong? Asumsi ini muncul karena pesepak bola yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu ini saling follow Instagram dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Lantas, apakah Kenny Tete bakal menjadi bagian dari gerbong pemain keturunan yang bakal menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada September 2024? Menurut penelusuran Okezone, Kenny Tete tidak memenuhi syarat memperkuat timnas Indonesia sekalipun sang ibu berasal dari tanah air. Hal itu karena Kenny Tete sudah mencatatkan 14 caps bersama timnas Belanda senior. Sesuai aturan FIFA, seorang pemain yang telah mengemas lebih dari 3 caps bersama tim nasional senior takkan diizinkan pindah ke tim nasional lain. Kenny Tete yang kini berusia 28 tahun, mencatatkan debut bersama timnas Belanda senior pada 2015. Saat itu, pemain yang biasa bermain sebagai fullback kanan ini mentas selama 90 menit saat Belanda menang 2-1 atas Kazakhstan di kualifikasi Piala Eropa 2016 pada 10 Oktober 2015. Setelah itu, Kenny Tete dipanggil timnas Belanda untuk tampil di ajang kualifikasi Piala Dunia, Piala Eropa hingga laga uji coba. Aksi terakhir Kenny Tete bersama timnas Belanda tersaji pada 24 Maret 2021 saat Belanda kalah 2-4 dari Turki di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa. Pasca kekalahan itu, Kenny Tete sempat 2 kali dipanggil saat Belanda menang 2-0 atas Latvia dan menggilas Gibraltar 7-0, namun ia hanya duduk di bangku cadangan. Kesimpulannya, Kenny Tete sudah tak bisa memperkuat timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, harus mengalihkan bidikan ke pemain lain di posisi fullback kanan yang kualitasnya tidak kalah dari Kenny Tete. Pemain FC Copenhagen, Kevin Dix, bisa dijadikan bidikan dan berpotensi memperkuat timnas Indonesia suatu saat nanti. Kevin Dix baru-baru ini saling follow di Instagram dengan Erick Thohir. Jika Kevin Dix bisa dinaturalisasi, pesepak bola 27 tahun itu dapat diandalkan untuk mengawal sisi kanan pertahanan timnas Indonesia. Bahkan bukan tak mungkin, Kevin Dix mendarat di Indonesia pada September 2024. Karena itu, menarik menanti kabar baik yang segera menerpa timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, segera mengumumkan 26 pemain yang dipanggil untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia di 2 laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 dan 10 September 2024. Sebanyak 26 pemain yang dipanggil dengan rincian 14 pesepak bola abroad dan 12 personel yang merumput di Liga 1 2024 hingga 2025. Sejauh ini sudah terungkap 10 dari 12 personel Liga 1 2024 hingga 2025. Mereka ialah Dimas Drajat, Persib Bandung, Ramadan Sananta, Persis Solo, Ricky Kambuaya, Dewa United, Egy Maulana Fikri, Dewa United, Witan Sulaiman, Persija Jakarta, Rizky Ridho, Persija Jakarta, Muhammad Ferrari, Persija Jakarta, Yakob Sayuri, Malut United, Yance Sayuri, Malut United, dan Wahyu Prasetyo, Malut United. Berhubung ada 12 pemain Liga 1 2024 hingga 2025 yang dipanggil, lantas, siapa 2 pemain sisanya? Okezone memprediksi, 2 slot tersisa ditempati 2 penjaga gawang, yakni Hernando Ari, Persebaya Surabaya, dan Adi Satrio, PSIS Semarang. Bagaimana dengan pemain abroad? Minus Jordi Amat yang cedera, pemain-pemain abroad yang dipanggil berasal dari personel saat timnas Indonesia menghadapi Irak dan Filipina pada Juni 2024. Disinyalir, hanya ada 1 penambahan pemain abroad, yakni kiper FC Dallas, Martes Paes. Kiper 25 tahun ini belum bisa bermain saat timnas Indonesia tandang ke markas Arab Saudi pada Jumat, 1 September 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat. Martin Paes belum bisa dimainkan melawan Arab Saudi karena ketika pendaftaran ditutup pada 5 Agustus 2024, kiper berdarah Belanda ini belum memenuhi syarat
untuk membela timnas Indonesia. Baru ketika timnas Indonesia menjamu Australia pada Selasa 10 September 2024, Martin Paes sudah bisa membela skuad Garuda. Mengingat pendaftaran pemain ditutup H7 sebelum pertandingan, bagaimana dengan Tom Haye yang hingga saat ini belum kunjung memiliki klub? Disinyalir, Shin Tae-yong tetap menyertakan pemain 29 tahun ini. Secara kualitas dan pengalaman, Tom Haye merupakan pemain paling oke di lini tengah timnas Indonesia. Sekarang PR besarnya adalah, harapannya sentuhan bola dan kondisi fisik Tom Haye tidak menurun meski tidak berlatih bersama klub. Berikut prediksi daftar 26 pemain timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia. 1. Martin Paes. 2. Hernando Ari. 3. Adi Satrio. 4. Jai Idzes. 5. Kelvin Verdong. 6. Wahyu Prasetyo. 7. Rizky Ridho. 8. Sandy Walsh. 9. Pratama Arhan. 10. Muhammad Ferrari. 11. Asnawi Mangkualam. 12. Shane Patinama. 13. Justin Hubner. 14. Yakob Sayuri. 15. Marcelino Ferdinand. 16. Ivar Jenner. 17. Egy Maulana Fikri. 18. Ricky Kambuaya. 19. Tom Haye. 20. Nathan Kweaon. 21. Dimas Drajat. 22. Ramadan Sananta. 23. Rafael Struwik. 24. Ragnar Oratmangoen. 25. Witan Sulaeman. 26. Yance Sayuri. Jika tambah Jairo Riedewald, bagaimana prediksi line up timnas Indonesia saat menghadapi Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat, 11 Oktober 2024 dini hari WIB? Jairo Riedewald memasang bendera Indonesia di bio Instagramnya, Riedewald. Berbeda dengan pemain keturunan lain seperti Kevin Dix dan Emil Audero yang menyandingkan bendera Indonesia dengan bendera Belanda serta Italia, Jairo Riedewald hanya menempatkan bendera Indonesia. Kondisi ini memunculkan spekulasi bahwa gelandang 27 tahun ini pemain yang dimaksud anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, akan menjalani proses naturalisasi pada September 2024. Pemain baru bisa datang di atas 5 September 2024 atau ketika FIFA Matchday. Bisa saja datang tanggal 3, 4, 5, 6, 7 dan kita lihat nanti siapa yang akan hadir, kayak Arya Sinulinga. Jika Jairo Riedewald datang ke Indonesia pada September 2024 dan prosesnya langsung dikebut PSSI, pemain Royal Antwerp FC ini berpotensi memperkuat skuad Garuda pada Oktober 2024. Bahrain berpotensi menjadi lawan pertama yang dihadapi Jairo Riedewald dalam balutan skuad Garuda. Kehadiran Jairo Riedewald otomatis meningkatkan lini tengah timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Jairo Riedewald dapat berkolaborasi dengan Tom Haye di lini sentral timnas Indonesia. Nantinya, posisi penjaga gawang timnas Indonesia ditempati Martin Paes. Kisah Sven-Goran Eriksson, mantan pelatih timnas Inggris yang pernah jadi mimpi buruk timnas Indonesia di Piala AFF 2018. Lanjut ke posisi 3 bek sejajar ada Rizky Ridho, Jai Idzes dan Justin Hubner. Kolaborasi ini merupakan yang terbaik dimiliki timnas Indonesia saat ini. Sandy Walsh akan berperan sebagai wingback kanan dan Kelvin Verdong di sisi sebelahnya. Untuk dua gelandang sentral ditempati duo Tom Haye dan Jairo Riedewald. Pasang bendera Indonesia, Jairo Riedewald tiba di Indonesia pada September 2024 untuk jalani proses naturalisasi. Terakhir, pengisi lini depan ada trio Rafael Struwik, winger kanan, Mauro Ziegestra, penyerang tengah, dan Ragnar Oratmangoen, winger kanan. Mauro Ziegestra mengaku sudah memberikan berkas untuk proses naturalisasi kepada PSSI. Paling cepat,
Penyerang FC Volendam U21 itu akan datang ke Indonesia pada September 2024. Berikut prediksi line up timnas Indonesia versus Bahrain jika ketambahan Jairo Riedewald. 3-4-3 Martin Paes, Rizky Ridho, Jai Itzes, Justin Hubner, Sandy Walsh, Tom Haye, Jairo Riedewald, Kelvin Verdonk, Rafael Struwijk, Ragnar Oratmangun, Mauro Zijostra.